Kalau di Indonesia, di sebuah tempat shopping atau mall, terutama mall yang besar-besar, tempat belanja yang besar-besar, itu pasti ada tukang parkir Iya pasti. atau juru parkir yang biasa mengatur letak kereta, mengatur letak sepeda motor atau motosikal ya guys. Tapi kalau di Malaysia, selama aku di sini, bahkan selama aku di sini sampai sekarang, aku nggak pernah menemukan, nggak pernah melihat, nggak pernah jumpa tukang parkir atau juru parkir di sebuah mall ataupun tempat-tempat pusat perbelanjaan ya guys. Jadi di sini tuh sudah modern semua. Di sini sudah pakai card ataupun guna mesin otomatis ya guys. Jadi kalau mau masuk itu tinggal kita tekan satu tombol itu dekat depan card yang mau masuk tuh, kita tekan nanti keluar tit tit tit. Nah, di situ kita ambil, Ya, kita canggih. masuk. Dah, nanti kalau kita mau keluar tinggal kita masukkan lagi ke mesin yang pintu keluar. Jadi sudah Sudah gak tak payah zaman. lagi menggunakan juru parkir ya Iya guys. betul. Dan bagusnya zaman. lagi di sini tuh, meskipun tidak ada juru parkir, tapi tetap rapi. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, di sini ada sebuah video yang dimana video ini membahas tentang culture shock ketika berada di Malaysia. Ini TKI tentunya teman-teman ya, bekerja di sebagai kilang kalau tidak salah di Malaysia, dan beliau ini pertama sampai ke Malaysia langsung dibuat culture shock, kaget teman. Ternyata ada yang mengatakan Malaysia dengan Indonesia itu hampir-hampir mirip artinya dalam hal budaya dan kebiasaan. Tapi ternyata ketika sampai di Malaysia benar-benar berbeda. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama. Let's go. Jadi Kak, dalam video ini aku tidak ada maksud membeda-bedakan antara Indonesia dengan Malaysia ya, karena Indonesia Malaysia itu Satu rumpun. Ini channelnya satu rumpun teman-teman ya. Silahkan di subscribe channel Satu Rumpun terlebih dahulu, dan jangan lupa subscribe channel daripada Meriak Oke TV. teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Satu Rumpun channel Kak sini ya. Sebelum ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang udah support Satu Rumpun channel. Saya doakan semoga Sama-sama. kawan-kawan semua sentiasa diberikan kesehatan ya, umur Amin, panjang amin, dan dimudahkan amin. rezekinya Allahumma teman-teman. amin. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport Satu Rumpun channel. Sekarang Satu Rumpun channel sudah mencapai 2000 subscriber ya, berkat sokongan, berkat support kalian semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan terlupa tekan tombol like, comment, and subscribe ke bawah nih ya guys. Oke. Karena subscribe itu percuma guys, atau free tak bayar. Subscribe ke orang itu sangat berarti buat saya guys. Oke guys, jadi Kak, video kali ini aku nak sedikit membahas tentang hal yang membuat aku terkejut semasa dulu aku mula-mula duduk kat Malaysia nih. Semasa dulu pertama kali aku sampai di Malaysia nih, ada beberapa hal, beberapa yang membuat aku macam kok macam ini ya, kok macam ini ya. Ibaratkan terkejut ya. Kalau mungkin dalam bahasa Inggris biasa orang sebut culture shock. Tak pandai bahasa Inggris tapi sok cakap Inggris guys. Ya, ya Oke betul. guys, betul. jadi ada beberapa hal yang aku ingin cerita kepada kalian, pengalaman aku ya. Mungkin kalau pengalaman korang ada lagi yang lain-lain, kalian boleh tulis di kolom ya. Jadi Kak, video ini aku tak ada maksud untuk membeda-bedakan antara Indonesia dengan Malaysia ya guys. Karena Indonesia Malaysia itu saudara, Indonesia Malaysia itu satu rumpun guys. Oke guys, jadi aku mulai dengan yang pertama ya. Aku mulai dari yang Kak Indonesia dulu. Oke, yang pertama itu pasar malam guys. Kalau pasar malam, ya pasar malam itu kalau di Indonesia diadakannya dalam mungkin Malam. 1 tahun sekali ya, di setiap Tapi bandar. malam. Biasanya diadakannya itu untuk memperingati hari jadi sebuah bandar atau sebuah kota. Seperti itu. Jadi pasar malam itu nggak diadakannya setiap minggu ya guys. Contohnya untuk tempat aku, ibaratkan hari jadi tempat aku kan nama kota aku Kulon Progo. Nah, misalkan setahun sekali nanti diadakan di sebuah padang yang sangat besar, itu nanti di situ banyak banget yang ibaratkan yang ada orang berjualan, itu pasti ada orang berjualan, pas itu ada mainan anak-anak yang bulat besar-besar tuh macam biang lala tuh kalau di Indonesia disebut kan. Pas itu ada jual barang-barang yang langka, yang antik macam itu ya guys. Dan jual baju pun ada. Betul. Pokoknya ya Kayak bazar itu. lengkap lah Kak, situ semua ada. Dan sekarang aku nak bahas yang di Malaysia. Kalau Malaysia, kalau pasar malam itu biasanya diadakannya setiap minggu sekali.
Dan di sini Wow. aku mula-mula di sini pun aku terkejut. Kawan aku ajak aku pergi pasar malam. Di sini pasar malam. Dan bedanya juga di daerah saya temen, kalau pasar malam itu pasarnya dimulai pas habis sholat maghrib terus sampai jam 12 malam. Kalau di Malaysia pasar malam itu mulainya daripada sore, iya kan, sampai malam. Ada setiap hari ke? Aku tanya. Di sini pasar malam adanya setiap minggu katanya. Seminggu sekali. Jadi di sini di dekat tempat aku nih pasar malam diadakan setiap hari Sabtu malam Minggu ya guys. Hari Sabtu malam Ahad guys. Jadi di sini kalau pasar malam itu yang dijual macam sayur-sayuran, barang-barang masakan, barang-barang dapur. Biasanya macam itu yang dijual ya guys. Barang-barang makanan, Alat-alat dapur. macam itu seperti ayam gunting, sosis goreng dan lain sebagainya, banyak lagi. Yang jual baju pun ada tapi tak banyak sangat ya guys. Jadi itu yang pertama guys. Oke, yang ini yang kedua. Setelah aku di sini beberapa bulan, aku mengamati dan setiap aku keluar aku mengamati tempat, mungkin di tempat belanja atau di tempat shopping atau mall ya. Kalau di Indonesia di sebuah tempat shopping atau mall, terutama mall yang besar-besar, tempat belanja yang besar-besar, itu pasti ada tukang parkir. Iya atau pasti. juru parkir yang biasa mengatur letak kereta, mengatur letak sepeda motor atau motosikal ya guys. Tapi kalau di Malaysia, selama aku di sini, bahkan selama aku di sini sampai sekarang, aku nggak pernah menemukan, nggak pernah melihat, nggak pernah jumpa tukang parkir atau juru parkir di sebuah mall ataupun tempat-tempat pusat perbelanjaan ya guys. Jadi di sini tuh sudah modern semua. Di sini sudah pakai card ataupun guna mesin otomatis ya guys. Jadi kalau mau masuk itu tinggal kita tekan satu tombol itu dekat depan guard yang mau masuk tuh, kita tekan nanti keluar titit. Nah, di situ kita ambil, kita masuk. Canggih. Udah, nanti kalau kita mau keluar tinggal kita masukkan lagi ke mesin yang pintu keluar. Jadi sudah tak payah Sudah lagi gak zaman. menggunakan juru parkir ya guys. Iya Dan betul. bagusnya lagi Sudah di gak sini zaman. itu meskipun tidak ada juru parkir, tapi tetap rapi, tetap kemas, tetap beratur, tidak berebut tempat parkir. Kereta tidak suka-suka di orang letak. Salut. Oke guys, dan ini yang ketiga. Yang ketiga itu kalau di Indonesia. Oke, yang kedua itu berbeda jauh dengan Indonesia teman-teman ya. Kalau mau rapi tempat parkir itu harus ada juru parkirnya di Indonesia. Tapi kalau Malaysia tak payah pakai juru parkir, tapi kendaraan terparkir rapi, mantap. Ya, orang punya kereta, punya mobil itu orang-orang kaya, bisa dibilang orang kaya ya guys. Wow. Bisa dibilang orang menengah ke atas, karena di sana itu mungkin memang bukan mungkin, harga kereta, harga mobil itu memang mahal. Jadi tidak semua orang bisa membeli mobil-mobil yang yang Tidak mewah, semua yang memang. seperti itu ya guys. Karena mungkin ibaratkan masih terlalu tinggi lah harganya gitu. Tapi kalau di Malaysia, aku nih heran. Rata-rata. Aku terkejut. Karena apa? Di sini bahkan dalam satu rumah itu ada 2 sampai 3 mobil 3. atau 1 Iya, sampai 3 betul. kereta loh guys. Betul, Kadang aku betul. juga heran, ini dalam satu rumah ini berapa orang? Keretanya banyak sangat. Aku cakap dalam hati aku kan. Dan kat sini bahkan kereta itu udah menjadi kebutuhan pokok mungkin ya. Jadi di sini tuh setiap rumah itu harus ada kereta guys. Itu lebih dari 1 gitu. Oke guys, dan yang keempat yaitu jenis transportasi atau angkutan umum ya guys. Kalau di tempatku karena di desa, kalau di Indonesia di tempatku karena di desa ya. Jadi ibaratkan kalau mau kemana-mana biasanya naik motor gitu kan. Ibaratkan transportasi umum yang disediakan pemerintah untuk rakyatnya gitu loh. Naik motor. Kalau di tempatku naik bus pun jauh, harus pergi ke bandar dulu karena tempatku kampung ya guys. Harus ke bandar dulu karena lumayan jauh juga ya. Mungkin dalam 45 menit baru sampai ke bandar. Jadi angkutan umum tuh di sana tuh jarang, mungkin di bandar-bandar yang ramai mungkin baru ada ya angkutan umum seperti itu ya. Tapi kalau di sini selama di dekat tempat aku tinggal ini, angkutan umum memang banyak banget. Nggak cuma di dekat aku tinggal, sampai kemana-mana pun ada bus yang kalau misalkan kita mau pergi kemana-mana tuh lagi senang kan. Yang pertama tuh ada bus, ada LRT, ada KTM, monorail, lagi itu yang tak jam ya.
yang tak jam. Mungkin bus ada jamnya, tapi kalau LRT, monorail, KTM itu tak ada jam. Lagi naik Grab mungkin ada jam juga, lambat sedikit. Tapi kalau macam naik kereta yang tadi LRT, MRT dan KTM tadi memang nggak ada jam. Jadi memang transportasi untuk rakyatnya itu luar mantap. biasa. Oke guys, jadi yang Mantap. keberapa tadi ya? Yang kelima ya. Nah, yang kelima. Jadi yang kelima itu kalau di Indonesia setiap ibaratkan setiap keluarga punya rumah, itu pasti di depannya itu ada terasnya guys. Ada teras, lepas itu ada sedikit misalkan taman lah sedikit gitu, halaman misalkan seperti itu. Kalau di Indonesia aku tengok kalau aku keluar pergi ke bandar lah, atau ibaratkan pergi ke tempat lain, ke kampung-kampung lain, itu pasti ada yang namanya teras depan rumah itu ya, atau ibaratkan halaman rumah itu pasti ada. Itu bedanya. Tapi kalau di Malaysia aku jarang melihat rumah yang ada terasnya ataupun Ya betul. Nggak ada emang. yang ada halaman rumahnya. Itu Mungkin pun ada mungkin tapi jarang-jarang aku jumpa. jarang. Mungkin kalau iya. di sini mungkin rumah-rumah kampung baru ada ya, karena aku di sini tak pernah aku masuk ke kampung-kampung seperti itu ya guys, ataupun masuk ke daerah yang agak-agak dalam di sini ya. Aku memang belum pernah. Jadi di sini tuh kebanyakan rumahnya rumah flat seperti, jadi macam nggak rumah flat tuh kalau di Indonesia bisa dibilang rumah susun ya. Kalau di sini bisa dibilang rumah flat, atau misalnya rumah apa di sini dibilangnya lah, rumah banglo ya. Rumah banglo itu mungkin yang satu rumah besar seperti itu ya guys. Jadi di sini tuh jarang kita bisa menemukan teras rumah dan halaman rumah, karena nanti sebelah depan rumah itu sudah misalkan jalan lah ataupun udah rumah lagi seperti itu ya guys. Mungkin karena di sini lahan itu sangat dimanfaatkan betul untuk bangun rumah gitu, bangunan yang bisa bermanfaat gitu loh guys. Oke guys, jadi yang ini yang keenam yaitu waktu terang ya. Dulu waktu aku sampai sini mula-mula itu pukul 3 pagi ya, pukul 3 pagi pas itu hujan, jadi nggak tahu ini tuh arah mana itu nggak tahu, dan Bingung. itu memang rasanya aku sampai tuh terus tidur tuh rasanya lama banget, rasa terangnya itu lama banget gitu guys. Jadi waktu terang itu di sini dengan di Indonesia itu nggak sama ya. Berbeda ya betul. Beda Kalau di 1 jam ya. Indonesia, kalau pukul 7 itu udah terang banget. Udah seperti di sini mungkin pukul 8. Tapi kalau di sini pukul 7 itu masih agak gelap. Kadang aku berangkat kerja pukul 6:30 itu masih gelap loh guys. Masih gelap. Beda. Tapi beda kalau di Indonesia. Indonesia 6:30 itu sudah ramai orang Beda keluar, sudah ibaratkan sudah terang lah, matahari itu sudah muncul semua. Jadi dulu aku tuh terkejut, ingatkan sudah macam pukul 8, pukul 7 seperti itu ya. Tapi kok masih gelap gitu. Masa beda. Itulah perbedaan yang kadang membuat kita itu yang belum terbiasa menjadi heran ya, atau terkejut ya dengan hal-hal Iya. kecil seperti itu. Betul. Jadi bisa menjadikan kita pengalaman lah ya kan. Oke guys. Memang Malaysia dengan Indonesia ini beda 1 jam teman ya. Jam 7 di Malaysia, jam 8 di Indonesia, atau iya jam 6 di Indonesia, jam 8 di Malaysia. Beda 1 Guys, jam. jadi yang ini yang ketujuh ya. Jadi yang ketujuh ini adalah aku dulu sempat takut waktu mula-mula aku sampai sini ya. Karena udah takut. gelap, hujan, lagi banyak burung gagak di sini yang bunyi itu. Pagi-pagi tuh banyak burung gagak di sini yang bunyi. Karena kalau dulu di Indonesia, kata-kata orang tua dulu ya, macam nenek-nenek aku dulu, kalau ada suara burung gagak itu katanya ada orang yang mau Mitos. meninggal seperti itu. Iya. Di Indonesia Jadi emang di sini rata-rata tuh- seperti itu. Tapi kalau di Malaysia Gak ada. burung gagak itu bunyinya setiap saat, nggak pagi, nggak malam, nggak siang, Ya, nggak petang, nggak, pokoknya setiap saat itu bunyi gitu loh. Dan di sini tuh banyak banget burung gagak. Setiap kalian keluar pasti kalian bisa menemukan itu burung gagak. Betul. Di mana-mana pun pasti ada. Tapi kalau di Indonesia itu burung gagak itu biasanya kalau bunyi itu kalau nggak pagi subuh itu biasanya maghrib, menjelang maghrib itu bunyinya guys. Jadi nggak setiap saat seperti di sini ya, nggak setiap saat seperti di sini itu ada burung gagak, itu nggak ya guys. Jadi di sana itu setiap subuh menjelang subuh seperti subuh, lepas itu kalau petang itu menjelang maghrib ya guys.
menjelang maghrib. Jadi nggak selalu ada gitu. Jadi macam serem-serem gimana itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini mungkin pertama sampai di sini ya macam serem karena kalau keingat yang di Indonesia kan. Tapi kalau sudah terbiasa jadinya ya udah terbiasa lagi, nggak ada Takut. kesan yang serem gitu. Oke, jadi ini yang ke-8 yang terakhir ya guys. Yang ke-8 biasanya kalau di Indonesia kalau kita beli minum di kedai itu biasanya pakai gelas yang kayak plastik gitu ya guys, atau bisa dibilang apa ya, styrofoam ya, Gantungannya beda atau sejenis itulah. Dan kalau misalkan kita beli pakai plastik itu biasanya diikatnya tengah. Tapi Kalau di Indonesia beda. yang aku pernah alami seperti itu. Tapi kalau di sini kita beli minuman misalkan kita beli minuman di kedai mama atau di kedai-kedai dekat rumah kita kan, kedai-kedai bawah, pasti ditanya nanti ikat mati atau ikat tepi gitu. Kalau ikat tepi itu maknanya itu ikat di ujung-ujung, satu ujungnya aja, berarti satu ujung itu tak diikat guys. Kita boleh masukkan straw atau sedotan ya kalau di sini. Jadi kita boleh minum lewat itu bedanya, memang beda. Dan kita boleh lagi bawa kita tenteng, jadi nggak tumpah gitu loh. Kreatif banget orang sini itu, orang Malaysia itu. Jadi itu tadi sedikit perbedaan dan Oke teman-teman semuanya, itulah merasa culture shock ketika berada di Malaysia. Yang membuat saya paling kagum dengan rakyat Malaysia adalah kedisiplinan. Artinya di Malaysia ini benar-benar taat aturan teman-teman ya. Parkir satu contohnya. Di Malaysia meskipun gak ada tukang parkir, orang yang memiliki motorsikal itu parkir secara dengan sadar diri, rapi, gila. Di Indonesia kalau gak ada tukang parkir sembarangan teman-teman, pasti sembarangan. Yang penting parkir sepeda motor cukup. Yang penting ada tempat parkirnya. Mau parkir di mana aja, mau kayak gimana aja, padahal sudah ada batas parkirannya. Terabas. Itu bedanya. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.